Mari kita lanjutkan. Bagi tolong lampu. Tolong lampu ya, lampu. Bagi kemarin, ini adalah seri kedua. Saya berharap bisa menyelesaikan. Agak banyak sih, tapi saya harap bisa menyelesaikan supaya tidak bosen ya. Kenapa saya membawa prinsip keuangan? Karena kita tahu bahwa zaman ini, di akhir zaman itu ada masa yang sukar. Kita sudah masuk ke masa yang sukar. Nanti kita tahu bahwa harga-harga kebutuhan pokok udah pada naik. Ya, aku lihat beras naik, ayam naik ya, ayam naik. Semua akan naik. Bahkan ini nanti minyak, bensin juga akan naik. Karena Iran sudah dibom, persediaan kalangan minyak di Iran sudah dibom. Itu akan mempengaruhi persediaan minyak di dunia. Dan saya pikir akan naik. Kita bayangkan kalau naik, Grab naik enggak? Naik. Transportasi naik enggak? Naik. Kemudian barang-barang juga pada naik. Karena transport untuk membawa barang itu otomatis naik. Jadi sekalipun kelihatan Bu enggak pengaruh Iran dibom bensinnya, tapi pengaruh itu akan datang karena minyak dunia akan naik, nanti semua angkutan akan naik, transportasi naik, akhirnya barang-barang kebutuhan pokok naik semua. Dan itu kita sudah memasuki masa yang sukar. Tapi anak-anak Tuhan sekalipun masa yang sukar, kita tidak boleh, tetap kita percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan sanggup mendatangkan berkat di masa yang sukar. Kita harus ingat pada zaman Tuhan membawa Israel masuk ke padang gurun. Kita tahu bahwa Israel tidak membawa apa-apa, Israel tidak bekerja, dia hanya membawa apa yang dia di tangan. Tetapi dalam perjalanan 40 tahun itu, bangsa Israel tidak pernah kekurangan, selalu disertai Tuhan. Kita belajar bahwa bersama Tuhan kita tidak akan kekurangan. Kadang-kadang memang deg-degan, Tuhan tuh kerjanya seperti itu. Tetapi tepat pada waktunya Tuhan tidak akan terlambat. Kalaupun terlambat seperti Lazarus, mujizat yang besar akan terjadi. Sekalipun Tuhan kok terlambat? Kalau Tuhan terlambat itu kita jangan marah sama Tuhan karena mujizat yang besar terjadi. Karena apa? Tuhan ingin menunjukkan kuasanya kepada kita bahwa dia mampu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Ya, jadi kita berlanjut. Kenapa saya harus bawa sistem ekonomi? Karena hari ini adalah hari masa sukar. Ini akan mulai masuk perang, akan masuk krisis ekonomi. Tapi anak-anak Tuhan yang bertahan dan tetap percaya, tetap beriman, tetap berharap, pasti dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Ya, ada caranya Tuhan. Jangan memakai cara sendiri, jangan memakai pikiran sendiri, tapi kita harus pakai caranya Tuhan. Yuk kita lanjut. Prinsip keuangan kerajaan surga kita sudah belajar dari yang minggu lalu ya. Minggu lalu kita tidak ibadah karena ada banjir ya, di sini banjir, jadi akses kita masuk ke sini semua terblokir, jadi tidak ada ibadah. Kemudian 2 minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai prinsip keuangan kerajaan surga. Jadi yang pertama itu adalah memprioritaskan Tuhan dulu, karena kita tahu sumber berkat itu adalah Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, selalu Tuhan dulu yang menjadikan dunia ini. Ingat, kita kalau lihat Tuhan sebagai sumber berkat, kita ingat pada ayat Kejadian, pada riwayat penciptaan, pada saat Tuhan menciptakan angin, menciptakan terang dan gelap, angkasa, daratan, lautan, tanaman, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, semua itu Tuhan ciptakan. Kemudian terakhir baru manusia. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu yang mempunyai kuasa atas dunia dengan segala isinya. Dari Tuhan itu yang memerintahkan berkat-berkat untuk datang kepada kamu. Jadi kita tahu bahwa sumber berkat kita harus prioritaskan dulu. Sumber berkat kita datang dari Tuhan. Kita tahu bahwa kemarin kita belajar kutuk dan berkat. Diberkatilah engkau jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan. Jika engkau tidak mendengarkan perintah Tuhan, kutuk akan datang kepadamu. Jadi kita tahu bahwa berkat dan kutuk,
kutuk kemiskinan, kutuk kekurangan. Kita harus belajar dari mana itu, daripada Tuhan. Makanya kita harus sadar diri, kita harus tahu siapa sumber berkat. Jangan salah menyembah kepada yang bukan memberkati kita. Karena semua ciptaan di dunia itu datangnya daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Jadi kita prioritaskan Tuhan dulu sebagai sumber berkat. Karena kita kutuk dan berkat dalam kuasa Tuhan. Kita mau dikutuk apa diberkati? Diberkati. Karena itu Tuhan berkata, diberkatilah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak pernah layu, dan apapun yang dikerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Nah, itu namanya diberkati. Jadi di tangan Tuhan ada berkat dan ada kutuk. Karena itu kita harus prioritas pada sumber berkat. Jangan prioritas pada yang lain, tapi Tuhan dulu. Karena kita tahu sumber berkat kita bukan oleh pekerjaan kita, bukan oleh bos kita, bukan oleh keluarga kita, tapi hanya Tuhan. Kemudian yang kedua, selain kita tahu bahwa sumber berkatnya adalah Tuhan, kita harus percaya. Percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan apa yang kami butuhkan. Percaya kepada penyediaan Tuhan. Kalau kita tidak percaya, tidak terjadi mujizat. Kamu berdoa, tapi kamu ragu-ragu, kamu bimbang, kamu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Karena kamu takut, khawatir, ragu-ragu, itu berarti kamu belum menyerahkan masalah kamu pada Tuhan. Pada saat kamu tidak bimbang, kamu tidak ragu, kamu menyerahkan masalahmu dalam Tuhan. Dan kamu percaya kepada penyediaan Tuhan, tunggu, sabar, kamu akan lihat mujizat Tuhan terjadi. Ya, jadi kita harus percaya. Setelah kita tahu sumber berkat kedua, kita harus percaya bahwa kepada penyediaan Tuhan. Kita harus menganggap Tuhan itu sebagai hubungan antara bapak dan anak. Makanya Tuhan selalu mengajarkan doa apa? Bapa kami yang di surga, berikanlah makanan pada hari ini. Itu adalah hubungan yang dekat. Sekarang tidak mungkin kalau yang di sini siapa yang orang tua. Kalau anakmu minta apa-apa, pasti kamu akan lihat, oh anakku butuh pakaian, anakku butuh sekolah, anakku butuh mainan, pengen ini, pasti orang tua pasti memberikan. Apalagi hubungan kita sama Tuhan sebagai bapak dan anak. Tuhan sudah mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mendengarkan dia, doa Bapa kami. Itu hubungan yang sangat dekat dibandingkan agama lain. Kalau agama lain menganggap Tuhan sebagai Allah yang patut disembah, tetapi Tuhan menganggap anak-anaknya sebagai hubungan antara bapak dan anak. Itu hubungan yang akrab, yang erat dan tidak terpisahkan. Ada enggak yang anak bisa dipisahkan sama bapaknya? Hubungan tidak bisa dipisahkan. Ada bekas istri, ada bekas suami, tetapi tidak ada bekas anak. Betul ya? Ya toh? Ada, ini bekas istri saya, udah married lagi, bekas suami, tetapi tidak ada yang namanya bekas anak. Karena itu hubungan antara Tuhan dengan anak-anak, dengan kita adalah hubungan antara bapak dan anak. Bapak selalu tahu kebutuhan anaknya, dan itu akan diberikan. Tidak mungkin. Tuhan berkata apa? Kalau bapakmu yang di dunia aja tahu apa yang menjadi kebutuhanmu, apalagi Bapa di surga. Dia akan memberikan sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Kalau anak minta roti, tidak mungkin bapak memberi batu. Kalau anak minta ular, tidak mungkin bapak memberi ular. Kalau anak minta ikan, tidak mungkin bapak memberi ular. Kalau bapak di dunia tahu, apalagi kebutuhan anaknya. Bapak di surga pasti tahu. Itu adalah hubungan antara trust. Kamu percaya enggak sama bapakmu? Kalau bapakmu sanggup menyediakan apa yang kamu butuhkan selama kamu di dunia ini ikut bersama dia. Sanggup toh? Tidak ada family yang kekurangan. Anak-anak sekolah diberikan, butuh apa diberikan. Jadi itu adalah trust antara bapak, anak dengan bapaknya. Jadi itu adalah hubungan yang paling intim. Yang kedua, hubungan adalah gembala dan domba. Kita melihat Bapak sebagai Tuhan sebagai gembala. Dan kita tuh domba. Mungkin kalau kita punya gembala enggak mungkin enggak ngasih makanan domba-dombanya. Makanya kita lihat di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan
rangan aku. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, air yang tenang. Jadi kalau kita menganggap Tuhan sebagai Bapa, kita tidak akan khawatir, kita pasti disediakan oleh Tuhan. Kalau kita menganggap Tuhan sebagai gembala, kalau kita lapar, kita tinggal mbek. Tuhan, aku butuh ini. Tuhan, aku harus ada yang kubayar ini. Berarti Tuhan pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Asalkan kita meminta kepadanya dengan sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan menyediakan. Itu adalah promise, suatu janji perjanjian antara bapak dan anak dan gembala dan domba, ya. Jadi kita ini adalah percaya kepada sumber. Yang pertama, kita tahu prioritaskan Tuhan, kedua percaya kepada sumber. Kemudian yang ketiga yang hari ini akan kita lanjutkan, yuk. Kemudian apa? Lewat pekerjaan. Lewat pekerjaan, kerajinan, talenta, investasi, skill dan keahlian yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan akan memberikan kamu sesuatu sumber daya untuk dia bisa berkati. Tidak terus kamu nganggur, malas-malas. Tuhan aku minta, enggak. Karena ingat Adam dan Hawa disuruh bekerja. Kamu harus mengelola taman ini. Semua memang Adam dan Hawa santai-santaian, enggak juga dong. Dia bekerja, dia menanam, dia ini mengusahakan tanah itu. Bahkan dia memberkati binatang-binatang supaya beranak pinak. Jadi Adam dan Hawa pun disuruh mengusahakan, mengelola. Jadi istilahnya apapun yang di dalam dunia ini, kita diberi hak kewajiban untuk mengelola berkat yang dari Tuhan. Kalau engkau diberikan pekerjaan, kamu diberikan kewajiban, tuntutan dari Tuhan untuk mengelola pekerjaan kamu. Ya, karena itu dari Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan pada kamu, pekerjaan, kerajinan, talenta, investasi, skill, Tuhan minta kamu mengelola dengan baik. Pada saat kau setia pada perkara kecil, Tuhan berikan perkara yang besar. Kita belajar. Ulangan 2 ayat 7. Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apa-apa. Ingat, dunia ini adalah padang gurun. Dunia ini adalah padang gurun. Dan Tuhan akan melihat pada saat engkau perjalanan menuju Taman Kanaan, engkau akan melihat bagaimana penyediaan Tuhan. Pada saat kau setia di padang gurun ini, kau akan mendapatkan rumput yang hijau. Jadi 40 tahun Tuhan menyertai bangsa Israel dan kita pun pekerjaan kita akan disertai. Ingat, Yusuf menjadi raja tidak langsung menjadi raja atau tidak? Selalu melalui proses padang gurun. Yusuf menjadi raja tidak langsung mendadak tiba-tiba hari ini Yusuf kemudian menjadi raja. Oh tidak. Dia harus melewati padang gurun dan kita pun harus melewati padang gurun. Ya, tetapi di dalam padang gurun Tuhan memberkati usaha kita. Apapun kalau kita setia, Tuhan berkati. Ya, yang kedua, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Kalau sekarang yang punya pekerjaan, kita bekerja dengan baik, jujur, rajin, tidak mementingkan diri sendiri. Bekerja, lakukan segala sesuatu seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Pada saat kau melakukan sesuatu seperti engkau melakukan Tuhan, kau lihat Tuhan akan mengangkat engkau. Kemudian Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, buah kandunganmu, ternakmu, hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dan keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Jadi Tuhan akan memberkati segala pekerjaan tanganmu. Terus kita lihat, kita belajar dari Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya. Kita tahu bahwa Yusuf itu seorang anak yang manja. Dari kecil dia manja, teriak-teriak aja. Orang-orang datang. Bagaimana orang yang manja, orang yang tidak cakap mengerjakan apa-apa, disuruh memimpin negara. Bisakah? Tidak bisa. Makanya Yusuf harus dikeluarin dari zona nyamannya untuk masuk ke dalam pembentukan Tuhan.
Karena itu kita lihat bahwa Yusuf keluar dari pembentukan Tuhan, dia dimasukkan ke sumur, kemudian Tuhan mengizinkan Potifar untuk mengambil Yusuf dan mengelola rumah tangga yang kecil. Yusuf dibawa ke Potifar untuk mengelola rumah tangga yang kecil, tetapi dia sangat baik pekerjaannya. Apapun yang diperbuat Yusuf dibuat berhasil sama Tuhan. Karena Yusuf menyertai Yusuf, ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Jadi kuncinya di mana? Kuncinya karena Tuhan menyertai Yusuf. Kunci keberhasilan karena Tuhan menyertai Yusuf, sehingga Yusuf dibuat berhasil. Di dalam rumah Potifar, Potifar sangat bersuka cita. Kenapa? Potifar bisa pergi-pergi karena rumah tangga Yusuf, semua bisnis Potifar, semua pekerjaan Potifar dipegang Yusuf menjadi tambah baik, tambah besar. Customer banyak datang, ini semua puas, kemudian bisnis makin besar. Itu yang menyebabkan Potifar senang ada Yusuf, dia suka. Sampai terjadinya karena iblis masuk lagi untuk menggagalkan rencana Yusuf, betul? Wah, ini iblis lihat nih. Waduh, kok Yusuf kok disukai Potifar. Gajinya tambah naik. Kedudukannya sebanding, hanya kedudukannya menjadi wakil Potifar, wakil bos. Kenapa kedudukannya wakil bos? Iblis senang? Enggak senang. Wah, iblis masuk lewat roh las. Las itu apa? Hawa nafsu. Iblis masuk lewat hawa nafsu untuk menggagal, untuk mencobai Yusuf. Dicobai Yusuf. Pada saat Yusuf dicobai, Yusuf tidak mau. Akhirnya iblis memasukkan Yusuf ke penjara. Tapi rancangan iblis, mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil menurut rencana Allah, selalu terjadi kebaikan. Kita lihat bahwa Yusuf masuk ke penjara. Setelah masuk penjara, kok Tuhan kirimkan, dilalah Tuhan memang dengan sengaja enggak Tuhan ngasih mimpi kepada juru roti dan juru anggur, juru minum. Memang Tuhan sengaja. Tuhan sengaja. Karena di penjara ada siapa? Ada Yusuf. Wow, rancangannya hebat ya. Tuhan sengaja ya? Sengaja. Tuhan sengaja begitu masuk ke penjara, ini dicobai iblis, mental dia dimasuki penjara. Oh tenang, rencana iblis sudah berhasil memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Tetapi rencana Tuhan merencanakan yang baik. Juru minuman, juru roti dibuat mimpi sama Yusuf. Masuk ke penjara, jebret. Dia tahu ada Yusuf di situ. Sengaja enggak Tuhan? Oh sengaja. Makanya masuk di situ. Tuh Yusuf dikasih keahlian, dikasih hikmat daripada Tuhan untuk menjelaskan arti mimpi. Dan akhirnya Yusuf diingat oleh Tuhan dan dia bisa masuk ke dalam kerajaan Mesir untuk menguasai, untuk menjabat Mesir karena didikan di rumah Potifar. Ya, jadi kamu harus dipercaya dalam segala hal kerjaanmu di tempat kecil dulu. Kalau di tempat kecil kamu masih curang, sering ngambil waktu, bolos-bolos, datang telat, ada dia bosnya masih kerja keras, ada kamu, tidak ada kamu, bosnya tetap kerja, bosnya tetap pusing kepala, itu kamu tidak lagi menjadi Yusuf. Hai, bertobat. Tetapi pada saat kamu ditempatkan di dalam kerjaan, bosmu bisa meninggalkan pekerjaan itu dengan sukacita karena kalau ada orang ini pasti beres. Itu kamu siap sama Tuhan, akan dinaikkan ke level yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau bosnya ngomong ada dia, enggak ada dia, sama aja. Dia cuman kesini cuman cari duit tok, cari paycheck, ambil gaji, habis itu egois, terserah dia sendiri. Itu kamu belum siap. Sorry, kamu belum siap untuk skala yang lebih besar lagi. Kita harus belajar dari Yusuf.
Pada saat Yusuf untuk memerintah negara yang besar, dia harus bisa mengelola yang kecil dulu, rumah Potifar. Setelah rumah Potifar bagus semua, iblis tak senang karena keberhasilannya, tapi Tuhan melihat bahwa dia sudah mampu mengelola masalah rumah tangga di rumah Potifar. Dia siap dinaikkan lagi, dan saat itu Yusuf menjadi wakil nomor 2 di Mesir. Ya, kita lihat bahwa bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari padang gurun datangnya peninggian atau promosi. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikan yang lain. Jadi promosi bukan datang dari timur, barat, utara, selatan. Promosi datangnya dari Tuhan. Kalau promosi datangnya dari iblis dengan cara nyikut sana, dengan cara nyikut sini, kamu akan hancur. Kenapa? Tidak lama promosi dari iblis itu datang. Pasti akan disingkapkan semua. Tetapi kalau Tuhan itu kekal. Promosi yang Tuhan datangkan itu akan selama-lamanya. Ya, kita lanjut yuk. Kita lihat. Terus, sebab itu jika waktu kami berada di antara kamu, kami memberitakan keperingatan kepada kamu. Ya, ini Rasul Paulus. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Tuhan memberikan kita untuk mengelola apa yang kita, talenta yang Tuhan berikan, pekerjaan kita. Kemudian kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Jadi ingat, Tuhan menginginkan semua orang untuk bekerja, untuk mengelola berkat, mengelola talenta, mengelola pekerjaan, mengelola skill yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Kalau ada yang pintar masak tadi kemarin, aku pintar masak, yuk terus. Ada yang pintar nyanyi, yuk terus. Ada yang pintar apa, jahit, yuk terus. Ada yang pintar apa, lakukan pekerjaanmu terus dengan setia. Maka Tuhan akan memberkati pekerjaan tanganmu. Kita belajar Amsal. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, diawasi gak semut? Ada yang ngawasi gak? Hei ke sana, hei ke sini, gitu. Enggak ada toh? Biarpun tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengatur, tidak ada penguasanya, tetapi semut selalu cari makan, betul enggak? Enggak usah disuruh, kamu kerja, ayo jangan males-malesan, ayo kerja, gitu. Enggak, semut tuh terus setiap hari udah bekerja. Kalau ada, tinggalin aja makanan di sini, langsung semut datang. Betul enggak? Nah, kita lihat. Hei pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar, ngantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Datanglah apa? Kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi kalau Tuhan memberikan kita talenta, skill, pekerjaan, harus rajin. Ya, kalau tidak rajin akan terjadi kemiskinan, kekurangan. Ya, tidak harus kita diperintah untuk bekerja. Kalau diperintah kita kalah sama semut. Ya, kalau kita harus diperintah untuk kerja, untuk cari makanan kita, itu kita lagi kalah sama semut. Kita harus belajar seperti semut. Ya, yuk lanjut. Terus kemudian kita dikasih talenta. Ya, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang berpergian ke luar negeri dan memanggil hamba-hambanya, mempercayakan hartanya kepada mereka. Ingat, pekerjaan, investasi, harta, skill, itu adalah talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi kita jadi pengelola yang bijaksana enggak? Kita jadi pengelola yang memuliakan Tuhan enggak? Kita jadi pengelola yang berguna bagi Tuhan enggak? Nah, kita belajar di sini. Ya, yang seseorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Ada orang yang sanggup
memerintah, mau punya 3, 4, 5 cabang. Ada yang cuma sanggup 1, ada yang sanggup 2, ada yang sanggup 3. Tuhan tahu kemampuan orang itu untuk memegang talentanya. Dan yang 1 dikasih 5, yang 5 itu pintar banget. Yang 1 dikasih 2, yang 1 dikasih 1. Ah, kamu 1 aja. Orang ini rodok males. Harus diperintah, kasih 1 aja. Kalau ini orang ini rajin, kerjanya keras dari pagi siang malam terus, kasih 5 berhasil. Jadi Tuhan tahu kesanggupannya. Segera pergilah hamba itu menerima 5, lalu menjalankan uang itu beroleh 5 laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta berbuat demikian, berlaba 2 talenta. Hamba yang menerima 1 talenta pergi menggali lubang dan menyembunyikan. Tuhan tahu bahwa orang yang malas dikasihi talenta yang tidak banyak. Kenapa? Dilihat sama Tuhan. Kamu dikasih 1 talenta, kasih kemampuan, lakukan atau banyak tidur atau banyak malas. Ingat, kita lihat bahwa Tuhan tahu yang malas dia tidak berbuat apa-apa dengan talentanya, menyembunyikannya dan tidak memberi keuntungan kepada yang memberikan talenta. Ya. Ingat, apapun yang kita punya, skill pekerjaan, kita punya pekerjaan, kita punya skill, kita punya apapun kemampuan, harta yang Tuhan itu titipan, semua titipan. Kita disuruh mengelola untuk kemuliaan nama Tuhan. Sudahkah kita mengelola dengan baik? Sudahkah kita berguna bagi orang yang sudah menitipkan berkat untuk kita? Terutama bagi yang pemberi berkat, sudah enggak? Karena apa? Karena apa? Ini ada lanjutnya ya. Nanti orang yang berpergian itu kembali enggak? Kembali enggak? Menagih enggak? Nagih enggak? Nanya, hei, ini saya belum kasih ayatnya. 5 talenta yang aku berikan kepadamu, mana? Oh Tuhan, ini talenta yang Tuhan kasih ke aku sudah mendapatkan talentanya Tuhan. Ini talentanya, ini uang Tuhan, dan ini adalah kelipatan dari uang Tuhan, diberikan kepada Tuhannya. Terus yang kedua, ditagih enggak yang pemberi? Tagih. Aku ngasih kamu 2 talenta, kasih kamu kepandaian, mana buat aku mana? Ini Tuhan 2 talentanya, tak kasih lagi 2 talenta Tuhan. Ini untungnya buat Tuhan semua. Tuhannya senang enggak? Tapi yang 1 talenta, Tuhan tuh jahat. Kamu ngasih talenta, aku suruh kerja sama kamu. Kamu menabur di mana kamu tidak menuai, kamu jahat loh. Apa ya toh? Kamu menuai di mana kamu tidak menabur. Tuhannya jahat, dijahat-jahat ke. Kita udah dikasih talenta, kita dikasih skill. Tuhannya dijahat-jahat ke. Dan kamu sama sekali tidak memberi apa-apa untuk memberi kamu Tuhan. Ingat loh, kita lagi di mana posisi kita? Sudahkah Tuhan memberi kamu pekerjaan? Pekerjaan dengan gaji yang sekarang, gaji kecil atau besar, itu tergantung kesetiaan kamu, skill kamu. Sudahkah kamu membahagiakan pemberi, yang memberi kerjaan, yang memberi harta, yang memberi berkat, yang memberi skill? Sudahkah kamu mengembalikan kepada Tuhan? Tanda tanya. Kalau belum, kamu menjadi orang yang hanya 1 talenta. Ingat, kita harus berguna bagi orang yang memberi kita berkat atau skill. Ya, kemudian kita lihat, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk menghasilkan kekayaan. Jadi Tuhan yang memberikan kamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kalau kamu dapat berkat, kamu bisa mendapatkan uang, sedikit uang, banyak uang, itu adalah berkat daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan untuk memperoleh kekayaan. Ya, untuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpahmu. Dan sudahkah kita menyenangkan pemberi berkat kita, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, dan sehingga Tuhan terus, wah orang ini setia. Aku sudah memberikan pekerjaan, tapi orang ini setia. Terus pekerjaan kamu terus akan dibuat naik, posisimu akan dibuat terus naik seperti Yusuf loh. Posisimu terus dibuat naik. Kalau kamu stuck di satu perusahaan,
Ingat Tuhan memindahkan Yusuf. Yusuf stuck di perusahaan apa? Potifar. Yusuf dipindahkan ke perusahaan yang lain. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Di sini lihatnya. Kita tahu bahwa Yusuf itu stuck di perusahaan Potifar. Tetapi Tuhan nanti memindahkan Yusuf ke perusahaan yang lebih besar. Bahkan di kepala penjara aja menyukai Yusuf karena pekerjaannya. Berarti Yusuf dimanapun bekerja dia selalu disukai orang. Pada saat itu Yusuf diberikan ke perusahaan yang lebih besar, yaitu negara, memerintah negara. Luar biasa toh? Makanya itu jangan takut pada saat engkau stuck di suatu perusahaan. Tuhan akan bisa memindahkan kamu ke perusahaan lain yang besar dengan posisi yang lebih baik. Jika engkau setia seperti Yusuf. Setia pada pemberi berkatmu, yaitu pemberi pekerjaanmu. Dan engkau berguna bagi si pemberi berkat. Bukan semuanya untuk dirimu sendiri. Ya, kita belajar. Karena kamu harus ingat bahwa dialah Tuhan yang akan memberikan kekuatan untuk menghasilkan kekayaan. Dan itu berasal daripada Tuhan. Ya, ingat tadi kuncinya, karena Tuhan menyertai Yusuf sehingga apapun yang diperbuat Yusuf dibuat berhasil dan beruntung. Jadi kita betul-betul butuh penyertaan Tuhan sehingga apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil beruntung. Yuk lanjut, bekerja dengan jujur. Kalau ada bekerja tidak jujur, naik-naikin nota. Tolong ya yang pernah ada di sales. Ada yang tidak jadi sales di sini? Sales perusahaan, kalau nota minta nota kosong, naik-naikin nota. Wah, itu kamu akan, sorry to say, untuk naik level tidak akan bakal. Kamu akan terus hidupmu seperti gitu. Maaf, ya, karena di sini harus bekerja dengan jujur. Yusuf jujur, maka dipromosikan Tuhan. Bukan kamu yang mempromosikan kamu diri, tapi Tuhan yang akan membuat kamu naik. Jika engkau setia dalam pekerjaanmu, jujur dalam pekerjaanmu, Tuhan yang akan promosikan. Kamu tidak usah mempromosikan dirimu sendiri. Yusuf pun tidak mempromosikan diri sendiri, tapi Tuhan yang mengangkat dia. Karena kejujurannya, karena kegigihannya bekerja, karena kerajiannya ya Tuhan yang mempromosikan. Kamu tidak usah mempromosikan dirimu. Dengan cara apa? Naik-naikin nota, terus geser kanan-kanan tangan apa teman-temannya disikut apa, didepak, difitnah, diapain. Itu bukan cara daripada Tuhan. Kamu hanya naik sebentar, habis itu amblek lagi jatuh. Cepet ya. Kita lihat bagaimana barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia pada dalam perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara besar. Jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur itu, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada Tuhan. Jika ia demikian, ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon. Jika kamu bekerja dalam suatu perusahaan dan kamu tidak jujur dalam keuangan, sorry, Tuhan tidak akan memberikan kamu harta yang sesungguhnya. Tuhan tidak akan memberikan kamu berkat yang lebih besar. Tidak akan. Tidak akan kamu beri yang besar. Hidupmu begini-begini saja, ya. Karena itu kalau kamu setia dalam pekerjaanmu jujur, Tuhan sendiri yang akan promosi. Kamu diam aja, tetap lakukan apa yang menjadi bagianmu. Jujur, setia, disiplin, bertanggung jawab. Udah, itu saja yang kamu lakukan. Nanti Tuhan akan lakukan the rest. Kenapa? Mempromosikan kamu. Tidak perlu kamu marah sama orang lain, tidak perlu. Karena cara Tuhan mempromosikan itu luar biasa. Ya, jadi kita harus jujur. Karena kalau kamu dalam perkara kecil aja dari perusahaan yang kamu sekarang aja tidak jujur, masih reimburse yang tidak seharusnya di reimburse untuk dapat uang, itu sudah tidak jujur. Dan ingat, tidak akan lama itu. Kamu tidak akan lama. Karena mata Tuhan melihat ini orang tidak jujur dalam keuangan. Aku tidak akan bisa aku tidak akan bisa rekomen dia pergi ke perusahaan yang lebih baik. Ingat, Yusuf mandek karirnya di Potifar,
Tapi Tuhan izinkan masuk ke istana karena Tuhan. Kenapa? Mosok secara tiba-tiba Tuhan memberi mimpi, itu tidak kebetulan, cara Tuhan. Tapi kita percaya kalau engkau tidak setia dalam keuangan perusahaan yang kamu pegang sekarang, tidak akan Tuhan mempromosikan kamu melewat perusahaan yang lebih besar. Tidak bakal. Ubah cara kerja kita. Kalau kita yang tadinya tidak jujur, masih mikir ini duit, lumayan nih duit. Tidak. Cukuplah dengan apa yang kamu punya. Mintalah Tuhan untuk kelebihannya. Bukan dengan cara korupsi. Bukan cara menggunakan nota-nota yang di luar, nota yang bikin sendiri ya. Kalau sales tuh bikin sendiri ya. Kalau dulu saya ingat bensin ya. Bensin sering dikorupsi ya. Kilometer bensin itu sering dikorupsi. Bukan cara gitu. Itu kamu tidak akan dipromosikan Tuhan. Tetapi kalau kamu melakukan bagianmu, nanti Tuhan akan melakukan bagiannya. Kalau perusahaanmu stuck, Tuhan akan mengirimkan perusahaan yang lebih tinggi dengan gaji lebih tinggi, dengan posisi tinggi. Itu cara Tuhan. Ya, kita lihat timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Kalau jualan jangan nyolong timbangan. Siapa yang di sini masih nyolong timbangan, bertobat. Kalau di sini masih ada yang nyolong timbangan, bertobat. Terus ganjel, timbangan diganjel ya. Ya, jualan apa? Beras ya. Jualan sayur apa? Nah, jualan itu ganjel timbangan, ayo bertobat. Itu uang haram tidak akan membawa kamu kelimpahan, bawa kamu ke rumah sakit. Percaya deh, uang haram itu bawa ke rumah sakit. Ya, yang tidak jujur, makan uang tidak jujur itu membawa kamu ke bencana. Pasti ada bencana-bencana di situ kalau uang haram dimakan. Tidak boleh. Lu jujur, kalau kita harus jujur dengan apa yang kita punya, nanti Tuhan sendiri promosikan. Lihat saja mukjizatnya terjadi. Ya, tolong yang timbangan atau yang tidak jujur dalam timbangan, dalam perkataan juga suka, Bu, dalam bisnis tuh bohong biasa. Wah, buat saya tidak biasa. Yusuf tidak pernah berdusta lewat mulutnya. Daniel jadi pemimpin tidak pernah berdusta dalam mulutnya. Diberkati kok. Terus naik kok sampai masa hidupnya dia terus jadi raja kok, tidak pernah turun. Kenapa? Karena Yusuf disertai Tuhan. Karena bibirnya bukan dulak-duli. Jangan bilang orang bisnis selalu bohong. Oh, enggak, saya tidak setuju. Carilah kata-kata yang tepat tetapi tidak berbohong. Ya. Sehingga bibirmu disukai Tuhan. Karena bibirmu tidak pernah mengutarakan kata yang dusta. Gitu ya. Oke, yuk lanjut. Terus kemudian kita merencanakan yang baik. Sebab siapakah di antara kamu yang mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu memberikan anggaran biayanya kalau cukup uangnya. Jadi ada perencanaan. Kalau ada yang mau nikah, kalau kita nih waktu itu Cynthia nikah langsung sebulan itu, murah di sini. Kalau ada yang mau nikah, ada yang mau kontrak, mau ada kontraknya habis, lah mulai menabung, ya. Kontraknya habis, misalnya setahun kita bayar kontrakan, tahun depan saya harus bayar kontrakan lagi, mulai menabung satu. Ada yang mau menikah, bulan apa, mulai menabung. Jadi kita harus memberikan anggaran. Atau membuat rumah, kita membuat rumah berapa dihitung. Kalau kamu mau buat apa perencanaan dihitung apakah cukup. Nah, kalau enggak cukup kita mulai start menabung sedikit-sedikit ya. Supaya uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian kita lihat ayatnya, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Amsal 24 mengatakan, hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Sekarang kalau orang mau berperang tiba-tiba maju gitu, nggak bisa juga loh. Dilihat caranya gimana, strateginya gimana, terus di sana musuhnya berapa, kita nyerang lewat mana, kelemahannya apalah. Itu adalah suatu perencanaan, ya. Jadi untuk segala sesuatu yang kita kerjakan, untuk proyek-proyek besar diperlukan perencanaan yang matang dan penasihat yang mumpuni. Mumpuni itu apa?
penasehat yang tahu masalah bisnis. Kita tidak tanya kepada orang yang tidak tahu. Kalau orang tidak tahu percuma. Jadi orang yang tahu dengan masalah yang kita hadapi, perencanaan yang akan kita hadapi. Yuk kita lihat, hati manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhan menentukan langkahnya. Jadi sebelum perencanaan kita harus berdoa kepada Tuhan dulu. Ingat Daud itu waktu dia mau berperang, Daud setiap kali mau berperang dia selalu tanya Tuhan. Betul? Maka ya Daud dibuat berhasil. Abraham waktu menyelamatkan Lot, dia juga tanya Tuhan, Tuhan ini Lot ditahan di mana? Sodom Gomora. Tuhan Abraham juga tanya sama Lot bagaimana untuk menyelamatkan. Jadi istilahnya nomor satu kita harus minta tanya Tuhan. Karena sekalipun manusia berencana, Tuhan yang menentukan jalannya ya. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanakan rencanamu. Jadi kalau kita punya rencana yang besar, apa yang besar, kita nggak mampu, kita belum mampu, kita bilang sama Tuhan ya, Tuhan aku mau kontrak rumah, belum ada duit. Tuhan aku mau mengawinin anak, belum ada duit. Tuhan kau buat rencana ini berhasil, kau kirimkan berkat. Nanti Tuhan akan mengirimkan berkat. Jadi serahkan segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan saya mau bangun rumah. Tolong Tuhan berikan jalannya supaya saya bisa bangun rumah. Nanti Tuhan akan membuat apa yang kita rencanakan terlaksana. Banyaklah rancangan di hati manusia tapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Kita mau macam-macam, tapi kalau Tuhan tidak menghendaki percuma. Jadi kita harus sepadan dengan rancangan Tuhan. Mungkin rancangan Tuhan itu ya tidak langsung ya. Kita harus melalui proses. Proses dulu kecil, besar, medium, besar, baru besar. Sekarang kalau orang penghasilan cuma 5 juta, minta rumah segedong segini, mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin enggak? Lah enggak mungkin, wong kamu tahu listriknya aja 20 juta. Gaji 5 juta, Tuhan aku pengen rumah kayak GBI HUC, luasnya segini. Gaji 5 juta minta rumah seluas ini, mungkin enggak? Begitu dikasih sebulan, suruh bayar pengeluaran, Tuhan enggak jadi deh, enggak jadi. Uangnya habis untuk bayar pengeluaran. Jadi berkat dari Tuhan itu selalu in proses, bertahap, ngerti enggak? Jangan meminta yang melebihi kemampuanmu. Ngerti nggak? Karena untuk mencapai ke sana itu perlu proses. Orang enggak mungkin punya Mercy, dia enggak punya mobil biasa dulu. Betul? Betul? Nah, pertama orang naik motor, habis motor dia punya mobil kecil dulu. Ya, habis punya mobil kecil ganti, ya toh? Gantilah. Dulu saya sebelum punya Mercy BMW saya juga punya mobil kijang dulu, ya toh? Mobil kijang dulu, punya mobil TAF GT, saya punya TAF GT dulu. Baru setelah mampu baru punya ini. Nah, itu semua berproses. Jadi jangan meminta sesuatu yang melampaui kemampuanmu. Makanya kita lihat bahwa rancangan di hati manusia itu banyak, tapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Kenapa? Karena dia tahu kemampuanmu. Tidak mungkin Tuhan memberikan talenta kepada orang yang cukup punya satu. Betul enggak? Yang satu diberi berapa tadi? 3 orang, yang satu diberi 1, yang satu diberi 2, yang satu diberi 5. Kalau yang 5 diberikan 1, gimana? Tetap aja dikubur. Kalau yang 5 talenta diberikan kepada orang yang 1, tetap aja dikubur, tidak akan berkembang. Jadi Tuhan tahu kemampuan kita. Jadi kita harus bersyukur, tetap bekerja apa yang Tuhan mau kita bekerja, dan Tuhan akan membuat itu berhasil. Ya, sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh. Ini yang kita pegang. Bahwa rancangan Tuhan kepada setiap orang-orang adalah rancangan, bukan rancangan kekurangan. Yaitu bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan, yaitu damai sejahtera, memberi
hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau kita tahu bahwa rancangan Tuhan untuk memberi hari depan yang penuh harapan, kita harus melakukan bagian kita. Bekerja dengan jujur, bekerja dengan setia, bekerja dengan rajin, bekerja seperti Yusuf yang disukai bosnya, dimanapun dia bekerja disukai. Tuhan sendiri yang akan promosikan, ya. Karena janji Tuhan adalah hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kemiskinan, bukan rancangan kekurangan, ya. Yuk lanjut. Kemudian lingkaran pertemanan. Kita harus lihat teman kita. Ayo kita berteman sama siapa? Kalau kita teman sama penjudi, kita teman sama orang yang suka judi-judi, yang suka suka narkoba, yang malas. Kita berteman sama itu. Hati-hati dengan pertemananmu. Kalau kamu mau pinter bisnis, jangan berteman dengan orang yang nganggur. Betul? Betul ya? Iya. Kalau kamu mau belajar bisnis, pergi ke orang-orang yang pinter bisnis. Bukan hanya motivator ya. Motivator kadang mereka hanya motivasi tok tapi tidak bisa bisnis. Tapi kamu belajar dengan orang-orang yang bisnisnya bagus. Kayak pengembang, kalau pengembang Ciputra tuh lihat cara hidupnya, cara kerjanya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kamu mau lihat lingkaran pertemananmu, kalau teman-temanmu nganggur, kamu tidak akan mendapatkan info cara bisnis dari dia. Ngerti nggak? Jadi kita lihat lingkaran pertemanan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, jadi kalau kamu butuh nasihat tentang pekerjaan, harus cari orang-orang yang bagus dalam pekerjaan itu, sesuai dengan pekerjaan itu. Kalau dokter, kamu tanya orang awam enggak tahu, harus tanya yang lebih tinggi lagi, ya. Jadi kita lihat lingkungan pertemanan. Kita tahu bahwa pertemanan itu, nasihat itu sering mempengaruhi pikiran kita, keputusan yang kita ambil itu sering dipengaruhi oleh nasihat, ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi orangnya yang menerima firman Tuhan. Jadi kalau engkau tidak duduk dalam pencemooh, isinya gosip sana gosip sini, itu jangan dideketin. Karena apa? Pikiranmu jadi terkontaminasi, ya. Janganlah menempuh jalan orang fasik, janganlah mengikuti jalan orang jahat. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi kita tahu kalau kita mau bisnis, kita harus belajar tentang bisnis kepada orang-orang yang memang ahli di dalam bisnis. Bukan orang-orang yang nganggur, bukan orang-orang yang enggak tahu apa-apa, ya. Semua ada circle-nya, ya. Kita lihat, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan orang pemarah, supaya engkau menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat pada dirimu sendiri. Jadi circle pertemanan itu yang membentuk kita, ya. Circle pertemanan yang membentuk kita. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, itu menjadi musuh Allah. Ya. Terutama ingat, jangan bergaul dengan orang-orang yang culas. Culas itu yang menghalalkan segala cara demi uang. Itu jangan didekati. Karena apa? Itu akan membawa jerat bagi dirimu sendiri. Sekalipun dia bisnis yang pinter pun, jangan didekati kalau caranya curang. Kita cari orang-orang yang jujur, yang kelihatannya bisa ditiru. Kita belajar dari mereka. Bukan orang-orang yang cinta uang, yang menghalalkan segala cara untuk uang. Jatuhnya cepat, nanti beralirnya kemana? Penjara, dugaan korupsi, masuk penjara. Pengusaha ini masuk ke penjara. Bener gak? Nanti lihat di berita, pengusaha ini masuk ke penjara. Karena apa? Menghalalkan segala cara. Jadi lingkaran pertemanan, hati-hati ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, apalagi tetapi berubah menjadi pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan dan sempurna. Jadi hati-hati, karena
circle kita itu yang membentuk pikiran kita, keputusan kita. Ya. Ingat, pertama Tuhan dulu. Kalau circle kita tidak berlawanan sama Tuhan, oke. Tapi kalau dia memberi nasihat yang di luar berlawanan dengan firman Tuhan, kita tolak. Karena kita bukan orang dunia. Kita ingat tadi bilang kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubah pembaruan budinya sehingga kita mengenal kehendak Allah, yaitu firman Tuhan. Ya, yuk kita lanjut. Circle pertemanan. Kemudian setia memberi. Pertama, setia memberi kepada Tuhan dan sesama. Tadi setelah pekerja, setia, jujur, circle pertemanan dilihat, kemudian kita harus setia memberi. Kenapa saya taruh di sini? Setelah kamu punya uang banyak, setelah kamu punya uang, sudah punya pekerjaan, punya income, enggak usah banyak ya. Setelah kamu punya income, kamu sudah harus mulai memberi. Setelah kamu punya income, kamu harus mulai memberi. Memberi pertama kepada siapa? Pemberi berkat siapa? Tuhan. Nomor 1 itu memberi kepada Tuhan. Yang memberikan kepada kamu kekuatan untuk menghasilkan kekayaan. Itu yang pertama. Yuk kita lihat. Amsal 3 ayat 9-10. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air anggurnya. Jadi kalau kamu sudah dikasih kekuatan untuk menghasilkan kekayaan sehingga kamu bisa dapat income, kamu harus muliakan Tuhan dengan hartamu. Itu tanda bahwa Tuhan, aku bersyukur oleh berkat Tuhan yang diberikan. Ingat kepada Tuhan. Ingat yang 5, 3, 2, 1 talenta pun pengembalikan kepada pemiliknya yang memberikan talenta. Ya, kemudian apa kata Yesus di Markus 12 ayat 7? Yesus berkata kepada mereka, berikan apa yang kaisar wajib berikan kepada kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Pada saat pajak itu Yesus dicobai, Tuhan, apakah kami harus membayar kepada kaisar? Jawab Tuhan, kalau kamu harus membayar ke negara, pajak, berikan kepada negara. Kalau kamu harus mengembalikan kepada Tuhan, berikan kepada Tuhan. Itu adalah hukum Tuhan. Ya. Kemudian 2 Korintus kita lihat, ia menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan. Jadi kalau kamu banyak untuk memberikan untuk sesama, untuk Tuhan, Dia yang akan memberikan benih kepada Tuhan, bahkan roti untuk dimakan. Ia akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Artinya apa? Pada saat engkau sudah mulai memberi, nanti Tuhan akan memberikan terus benih-benih untuk kamu, supaya kamu bisa menabur. Karena yang dilipatkan sama Tuhan bukan apa yang dilipat gandakan sama Tuhan bukan 90% yang kamu makan, tapi 10% benih yang ditabur. Berapa persen benih yang kamu tabur untuk Tuhan dan sesama itu yang akan dilipat gandakan oleh Tuhan, bukan yang kamu makan. Roti kamu makan habis, tetapi bagi Tuhan kamu menabur ke rumah Tuhan, kamu menabur ke orang miskin, itu yang akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Berarti ya, ini adalah prinsip firman Tuhan. Ia menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan. Roti dimakan itu adalah semua gaji, semua penghasilan yang untuk dirimu sendiri, itu roti untuk dimakan habis. Tetapi benih yang kamu tabur untuk Tuhan dan untuk sesama, itu yang akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Ya. Ya. Saya ulang, ia menyediakan benih bagi nabur, roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kita lihat, what you keep is all you have. Apa yang kamu simpan, itu yang kamu punya. Tetapi yang kamu berikan kepada Tuhan, kepada orang lain, yang Tuhan multiply. Multiply itu apa? Lipat gandakan. Ya.
Kalau kamu punya gaji, kamu makan sendiri, ya udah dapatnya segitu. Tapi kalau kamu mulai menabur untuk pekerjaan Tuhan, menabur untuk yang pemberi berkat, menabur untuk orang lain sesama, wow, Tuhan terus akan memberikan benih sama kamu. Itu akan dilipat gandakan, lipat gandakan. Ya, ya. Yuk kita lanjut. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kau menipu aku? Dengan apa? Memberi untuk Tuhan. Tadi memberi untuk, setelah kamu punya income, kamu memberi kepada sumber berkat, dan kamu mulai memberi untuk sesama. Ya, bolehkah manusia menipu Tuhan Allah, namun kamu menipu aku? Aku berkata, Tuhan, caranya bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan, perpuluhan, persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Kenapa? Karena orang-orang Israel tidak peduli sama Tuhan. Makanya dibuat bersusah payah pekerjaannya. Kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan perpuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan di rumahku, dan ujilah aku. Jadi kamu harus membawa hasil dari apa yang kamu punya ke rumah Tuhan, supaya ada makanan di rumah ini untuk penyelenggaraan rumah ibadah. Kalau dulu bait Allah, kalau hari ini ya rumah ibadah, di mana tujuannya sama. Tujuannya sama enggak? Untuk membawa orang bertobat dari dosa-dosanya dan mendengarkan firman. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ini janji. Pada saat engkau ingat kepada Tuhan yang memberi berkat, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini janji loh. Janji loh. Janji Tuhan. Pada saat kau mengembalikan persembahan perpuluhan kepada Tuhan, 90% yang kau ambil itu ya sudah jadi roti, dimakan habis. Tapi 10% yang Tuhan, yang kau berikan pada Tuhan, yang Tuhan akan lipat gandakan. Bukan yang 90%, yang 10% yang kau beri. Karena Tuhan yang tahu memberkati kamu. Supaya ada persediaan makaku, apakah aku tidak membuka tingkap langit mencurahkan berkat? Itu janji. Dan aku akan menghadik bagimu pelalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggur di padangmu tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka semua bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan. Jadi segala kejadian-kejadian tabrakan, kecelakaan, sakit penyakit, apapun itu dihalau dari Tuhan. Kamu kenapa? Kamu ingat sama Tuhan. Jadi Tuhan melindungi kamu, membuat pagar bagi kamu. Perpuluhan itu menjadikan kamu dipagari dari segala kejadian-kejadian yang akan mengambil uangmu. Kamu belajar, bagi orang yang belum belajar perpuluhan, belajar perpuluhan. Dari hal kecil belajar perpuluhan. Nanti kamu akan merasakan, bukan Bu Ida punya uang ya, butuh uang ya. Ada, kamu tidak masih perpuluhan pun, gereja tetap bisa berjalan. Tetapi itu untuk berkat bagi dirimu sendiri. Karena pada saat kamu memberikan perpuluhan, itu kamu sedang menguji Tuhan. Membuat Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat. Karena promise, ini promise. Ini adalah janji. Bahwa apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit. Yang tadinya sering sakit, tadinya sering kena mobil mogok, mobil apa, susah, sakit terus, apa, masuk rumah sakit, keserempet, macam-macam masalahnya. Tuhan akan memberikan pagar bagi kamu. Sehingga uangmu yang tadinya untuk perpuluhan tidak lari kemana-mana. Bahkan lebih banyak yang lari kemana-mana. Karena janji Tuhan akan menghadik belalang pelahap supaya jangan dihabisi uangmu, gajimu, pecekmu dihabisi. Supaya jangan pohon anggur di padangmu tidak berbuah. Ini adalah janji. Ya, terus habis itu yuk memberi kepada sesama. Memberi tadi pertama kepada Tuhan, kedua kepada sesama. Berilah, kamu akan diberi. Kamu harus memberi kepada sesama. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar akan dicurahkan kepadamu. Sebab ukuran kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau kamu memberi kepada orang lain,
kamu juga akan diberi oleh Tuhan. Ya, itu adalah prinsip. Camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing menurut kerelaan hatinya. Kalau kamu memberi ke orang miskin menurut kerelaan hatimu, tidak ada presentasi termasuk kerelaan hatimu. Tapi firman Tuhan berkata kalau engkau memberi sedikit, menabur sedikit, kamu menuai sedikit. Kamu memberi banyak, kamu menuai banyak. Sebab Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu serta berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Jadi pada saat kamu mulai menabur kepada orang miskin, kepada orang yang membutuhkan, Tuhan janji apa? Kamu akan dibuat cukup dalam segala sesuatu. Ya. Seperti ada tertulis yang membagikan, memberikan kepada yang miskin. Kebenarannya tetap selamanya. Ya, ia menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan, dan ia akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Yang dilipat gandakannya benih. Apa yang kamu makan tidak dilipat gandakan oleh Tuhan, tetapi apa yang kamu tabur dilipat gandakan oleh Tuhan. Dia akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah kebenaranmu. Jadi ingat, pada saat kau memberi, pertama kepada Tuhan, kedua kepada sesama, maka engkau sedang membangun kekayaanmu. Ya, kita lihat ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun tetap kekurangan. Kenapa? Saat kamu menyebar harta, wah, aku kasih ini dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan kasih lagi, Tuhan kasih lagi. Tetapi saat engkau menampung berkatmu untuk sendiri-sendiri dan tidak ada yang keluar, kamu seperti laut mati. Laut mati apa? Ya, gentong di situ aja. Tapi kamu harus seperti pipa yang mengalir sehingga terus digelojok terus sama Tuhan. Ya, siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum ia sendiri akan diberi. Dan kita tahu bahwa memberi orang miskin memiutangi Tuhan. Kalau kita memberi orang-orang miskin, kita memiutangi Tuhan. Yuk lanjut. Kita lihat ayat ini. Jualah segala milikmu, berikanlah sedekah. Ingat Tuhan bilang kepada orang kaya, jualah segala milikmu, berikan sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak menjadi tua. Suatu harta yang tidak akan habis. Berarti pada saat engkau memberi sedekah, engkau menabur, engkau sedang membawa harta di surga yang tidak pernah habis. Harta di dunia habis, deposito bisa habis, tetapi penyediaan Tuhan tidak pernah habis. Yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan ngengat. Kata Yesus kepada, jika engkau sempurna, pergilah berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kemudian dia sedih karena hatinya tidak senang memberi, cinta uang. Dan cinta uang tidak masuk kerajaan surga. Orang pelit, orang pepelit bagi pekerjaan Tuhan, orang pelit memberi tidak masuk surga. Sekalipun dia sudah, Tuhan segala perintahmu sudah aku lakukan Tuhan. Segala perintahmu sudah aku lakukan, apalagi? Kamu tidak mau memberi, kamu pelit, tetap aja Tuhan tidak masuk surga. Katanya apa Tuhan? Lebih susah seorang kaya, susah masuk ke dalam kerajaan surga, lebih baik seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Bayangkan, jadi jangan anggap kamu yang rajin ke gereja, terus ke gereja tapi kamu pelit, kamu cinta uang, juga tidak masuk kerajaan surga. Tuhan berkata kepada orang kaya, hei kamu susah kamu mau orang masuk surga. Karena kamu pelit, kamu lebih cinta uang daripada kamu memberi kepada orang. Yuk, kemudian siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan.
Kalau kita memberi kepada orang yang miskin, susah, itu memiutangi Tuhan dan yang akan membalas perbuatan. Ingat Tuhan melihat, membalas pekerjaanmu. Adalah lebih diberkati memberi daripada menerima. Yuk lanjut. Sini lagi. Hindari keserakahan, mamon, roh mamon. Ya, uang adalah alat atau hamba yang baik untuk melayani sesama dan pekerjaan Tuhan. Tetapi uang bisa menjadi tuan yang merusak jika hati manusia terikat kepadanya. Tadi anak kecil itu adalah hamba uang. Dia lebih cinta uang daripada Tuhan. Sehingga ia harus kehilangan keselamatan. Ya, harus mempunyai prioritas kebutuhan bukan keinginan. Hindari berhutang untuk gaya hidup. Ya, jangan berhutang untuk gaya hidup. Lukas 12:15 katanya berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini kalau kehilangan nyawanya? Kita punya, kita mencari, mengejar semua ini. Semua ini kita kejar, tapi kita kehilangan Tuhan. Buat apa? Karena hidup di dunia itu berapa sih? Hanya 70 tahun, 80 tahun kalau kuat, 90 tahun kalau kuat. Tetapi hidup bersama Tuhan itu selama-lamanya. Ya, pada saat hidup bersama Tuhan itu tidak akan ada kematian lagi. Tidak akan kematian lagi. Tetapi hidup di sini, dunia hanya 70-80 tahun aja. Terus kita lihat, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tapi mereka yang ingin kaya, siapa yang ingin kaya, terjatuh ke dalam berbagai macam kecobaan, terjatuh di dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah seorang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Kalau kamu memburu uang, kamu salah. Kamu harusnya memburu Tuhan. Uang yang akan ngejar kamu. Bukan kita ngejar uang kayak gini nih. Nih ngejar uang. Pada saatnya terlambat, pada saat anugerah itu ditutup. Kapal Nuh itu, perahu Nuh ditutup. Uangmu tidak akan menyelamatkan kamu. Tapi pada saat kamu mengejar Tuhan, uang yang akan mengejar kamu. Hati-hati untuk keserakahan. Ingat bagaimana Yudas karena serakah matinya juga ngenes dan tidak masuk surga. Ya, yuk. Terus karena itu matikan dalam dirimu segala nafsu yang duniawi, segala nafsu duniawi, percabulan, kenasisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Ingat keserakahan sama dengan penyembahan berhala. Zaman sekarang enggak ada pakai patung, kita sembah-sembah patung, enggak ada. Enggak ada. Zaman sekarang adalah roh serakah. Dapat pengen lagi itu serakah. Ya. Tidak pernah cukup puas atau bersyukur. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab apa yang ada dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan akan tetap hidup. Kita tidak boleh kita boleh mengejar dunia ini, tapi kita harus mengejar Yesus. Karena kalau kita disertai Tuhan, apapun yang kita kerjakan tadi, kuncinya Yusuf disertai Tuhan sehingga dia berhasil. Ya, bukan kita kejar. Ya. Siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Apakah statusmu bisa menyelamatkan kamu? Uangmu bisa menyelamatkan kamu? Kalau kamu kena cancer, stadium 5, wes. Apakah kamu masih bisa uang menyelamatkan kamu? Dokter bilang umurnya tinggal 1 bulan lagi. Uangmu bisa menyelamatkan kamu? Tidak bisa. Ya, makanya itu kita harus tahu bahwa siapa yang bisa menyelamatkan kita bukan Tuhan, bukan uang kita, bukan status kita, tapi Tuhan. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Periksa hati kita. Yang mana? Ya. Yang mana? Kalau kamu dapat ini, kamu akan dapat ini.
Kalau kamu dapat ini, kamu akan dapat ini. Kalau kamu dapat ini, kamu akan dapat ini. Tetapi kalau kamu dapat ini akan dapat. Kalau kamu mengejar ini akan diberikan kepadamu. Karena Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan maka semuanya akan ya. Yuk lanjut. 9, satu lagi nanti. Hidup dengan rasa cukup. Bersyukur. Jangan melihat ke atas. Wah enak ya, kaya raya. Tapi kamu tidak lihat bagaimana perjuangannya untuk menjadi kaya. Jangan lihat sekarang dia dalam kedudukan sekarang. Tapi lihat bagaimana perjuangan mereka untuk menjadi seperti ini. Ya, kita lihat. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah diri dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kau. Tuhan bilang, jangan menjadi hamba uang, udah usah ngejar uang. Wes aku tahu kebutuhanmu, kowe pengen apa tahu. Cukupkanlah diri dengan apa yang ada padamu. Allah berfirman, aku tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Promosi datangnya daripada Tuhan. Kalau satu mentok, Tuhan akan kirimkan orang yang lain untuk memberkati kamu. Ngerti? Seperti Yusuf mentok di rumah Potifar. Tuhan kirimkan cara untuk masuk ke istana. Wow, dahsyat. Ya, pengkhotbah, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Ya. Kemudian kalau kamu cinta uang, dapat berapapun kamu selalu kurang. Wah, cuman segini. Segini. Itu kamu selalu kurang karena kamu mencintai uang. Tidak akan pernah puas dengan uang, tidak pernah puas dengan kekayaannya atau penghasilannya. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan, dua Tuhan, jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Ya kita tahu bahwa di dunia ini sekarang ilah-ilah lain bukan apa-apa tetapi adalah roh Mammon. Kemudian mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Tuhan. Dalam keadaan gaji kecil pun mengucap syukur. Dalam keadaan apapun mengucap syukur. Tidak pas dapat gajian besar, dapat bonus baru mengucap syukur. Tapi Tuhan, sekalipun aku dapat kecil gini aku mengucap syukur. Pada saat engkau mengucap syukur, Tuhan tuh senang. Anakku dapat sedikit aja mengucap syukur. Aku akan memberikan yang lebih besar lagi. Arti Tuhan tahu ya. Kemudian janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Ingat prinsip Tuhan multiplikasi, saat engkau mengucap syukur, 5 roti 2 ikan dibawa kepada Bapa dan mengucap, Tuhan melipat. Amin. Pekerjaanmu, hasilmu kamu bawa kepada Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur untuk pekerjaanku. Untuk hasilku, aku akan beri kepada Tuhan, beri kepada sesama, dan aku percaya Tuhan akan melipat gandakan. Ya, pada saat hasilmu kamu bawa kepada Tuhan, 5 roti 2 ikan dibawa kepada Allah Bapa, aku mengucap syukur, Allah Bapa akan melipat gandakan. Ya, terus yang terakhir, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di mana ngengat dan karat dapat merusaknya, pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkan bagimu harta di surga, di mana ngengat dan karat tidak merusaknya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan kita lihat, kita tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu sementara. Harta dunia itu sementara. Tetapi yang tidak kita kelihatan itu yang kekal. Ya, pikirlah perkata yang di atas, bukan di bumi. Karena pada hari kemurkaan, pada hari perumpamaan itu apa? Tribulasi. Ingat guys, kita sekarang di tribulasi. Saat ini kita lagi di kuda merah.
perang, krisis ekonomi. Sebentar lagi Tuhan datang menjemput kita. Dan ingat, pada saat Tuhan menjemput kita dan hari tribulasi, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Kita belajar di kitab Yeskiel bagaimana harta tidak berguna. Perak mereka akan dicampakkan keluar, emas mereka akan dianggap cemar. Emas dan perak tidak dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan Tuhan. Mereka tidak kenyang karenanya, dan perut mereka tidak akan terisi dengannya. Sebab hal itu menjadi batu sandungan yang menyebabkan mereka di dalam kesalahan. Pada saat engkau mencintai harta, engkau mencintai emas, perak, dan mengejar itu semua, pada hari kemurkaan Tuhan, itu akan menjadi batu sandungan, sehingga engkau tidak ditolong Tuhan, sehingga engkau tidak di-rapture. Kenapa? Karena fokusmu untuk mencari semuanya, bukan mencari Tuhan dulu dan kebenarannya. Amin. Ya, jadi kita tahu bahwa pada saat kemurkaan Tuhan, pada saat kedatangan kedua kali, uang, emas, perak tidak akan ada gunanya. Karena tidak akan menyelamatkan kamu. Hanya orang yang mau melakukan kehendak Tuhan yang akan menyelamatkan kau. Karena sebentar lagi Tuhan akan datang dan mencari orang-orang yang sungguh-sungguh menantikan Dia, bukan mengejar dunia dan segalanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.